Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Info Sehat. Bersama saya, Dr. Sinta Kartikasari, kita akan membahas hal yang bisa membuat hidup sehat itu lebih mudah, lebih masuk akal, dan gak harus mahal. Di episode kedua ini, kita akan membahas topik yang banyak ditakuti, terutama ketika usia sudah masuk 40-50 tahun ke atas, yaitu cara jaga gula darah tanpa harus diet ekstrim atau beli suplemen mahal. Dan percayalah, rahasianya sebenarnya sederhana sekali. Segmen 1. Kenapa gula darah naik itu diam-diam? Banyak orang bilang, "Dok, saya nggak suka manis, tapi kok gula darah tinggi?" Jawabannya simpel. Karena penyebab gula darah naik bukan cuma gula. Ada ribuan pasien yang saya temui, dan 80% dari mereka tidak menyadari kebiasaan sehari-hari yang diam-diam bikin gula darah merengkak naik. Faktanya, stres bisa meningkatkan gula darah. Tidur kurang bisa meningkatkan gula darah. Duduk lama tanpa bergerak juga meningkatkan gula darah. Bahkan makanan asin atau rendang bisa menaikkan gula darah karena tinggi lemak dan karbohidrat. Jadi, gula darah naik bukan cuma soal rasa manis, tapi kombinasi gaya hidup. Segmen 2. 3 kebiasaan sederhana yang paling ampuh. Ini dia 3 kebiasaan gratis yang bisa membuat gula darah jauh lebih stabil. Pertama, kebiasaan 30-10 setelah makan. Ini kebiasaan yang saya pakai sendiri dan saya rekomendasikan ke banyak pasien. Caranya, setelah makan jangan langsung duduk. Jalan santai 10 menit saja. Kenapa? Karena otot yang bergerak membantu menyerap glukosa dan efeknya lebih kuat dari obat dosis rendah. Jadi coba bayangkan, hanya dengan 10 menit, tubuh Anda mengurangi gula darah tanpa suplemen, tanpa alat, tanpa biaya. Kedua, minum air 300-400 ml sebelum makan. Ini bukan trik diet, ini trik pengaturan gula darah. Dengan minum air sebelum makan, lambung bekerja lebih stabil, nafsu makan lebih terkontrol, pencernaan lebih pelan, jago gula darah tidak naik drastis. Bukan berarti harus minum 1 liter ya, cukup 300-400 ml saja setiap kali mau makan. Ketiga, rule of half plate. Ini aturan piring paling mudah yang tidak membuat Anda harus diet ribet. Isi piring seperti ini. Setengah piring, sayur apapun, 1/4 piring, protein, 1/4 piring, karbohidrat. Kenapa sayur harus banyak? Karena seratnya memperlambat penyerapan gula darah. Dengan cara ini, Anda tetap bisa makan nasi, mie atau roti, tapi efeknya ke gula darah jauh lebih ringan. Segmen ketiga, sinyal tubuh yang sering diabaikan. Banyak orang pikir gejala gula darah tinggi itu harus pusing atau lemas. Padahal, gejala awalnya sering sangat halus. Misalnya, gampang lapar padahal baru makan. Tangan dan kaki cepat kesemutan, ngantuk berlebihan setelah makan, sering haus tanpa alasan, berat badan sulit turun. Kalau Anda mengalami salah satu ini lebih dari 2 minggu, sebaiknya cek gula darah sederhana di puskesmas atau apotek. Lebih cepat tahu, lebih mudah diatasi. Itulah 3 kebiasaan sederhana yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk menjaga gula darah tetap stabil. Ingat, sehat itu bukan soal mahal. Sehat itu soal kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Sehat Tanpa Panik. Jaga diri, jaga hati, dan jaga kesehatan Anda.